Ada yang bertanya kepada saya, menyaksikan YouTube, melihat lautan cadar di hari ulang tahun Rizik Syihab. Itu menurut saya bagaimana? Pertanyaan singkat yang diberikan kepada saya. Saya menjawab, saya kira tidak hanya di hari ulang tahun Rizik Syihab. Kalau Anda mau memperhatikan, rata-rata di komunitas Habaib Alwi itu banyak yang bercadar. Bahkan ada pesantren Habib Alwi yang memang semuanya bercadar yang perempuan. Kalau saya sebagai warga masyarakat Nusantara, Indonesia, terspesial Jawa, dia memilih menerapkan syariat yang relevan atau simetris dengan kearifan lokal atau local wisdom. Lebih spesifik, saya bisa menegaskan bahwa santri atau perempuan-perempuan atau muslimah Nahdlatul Ulama itu tidak bercadar. Itu tidak bercadar. Idealnya ya tidak perlu bercadar. Untuk menyesuaikan kondisi kita di Indonesia, toh ada ruang syariat yang bisa kita ikuti dan tidak melanggar syariat tanpa harus menggunakan cadar. Itu yang paling elegan sebagai bagian daripada warga negara bangsa Indonesia ini. Karena bisa dilihat di beberapa pesantren NU itu tidak yang pakai cadar. Kalau ada kiai di lingkungan NU atau pesantren yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama, kok santrinya pakai cadar, di luar pengetahuan saya, maksud saya, kok memang ditemukan, ya itu sebenarnya sudah lepas dari kearifan kiai-kiai di lingkungan Nahdlatul Ulama. Atau kearifan kiai-kiai Nusantara sebelum berdirinya NU. Itu tidak mengajarkan memakai cadar. Sehingga kalau ada kiai mewajibkan santrinya pakai cadar, dalam konteks keindonesiaan atau dalam konteks sanad keilmuan ulama Nusantara, itu sebenarnya sudah bertentangan dengan ulama-ulama sebelum berdirinya NU atau ulama-ulama setelah berdirinya NU. Ya emang nggak perlu pakai cadar. Nggak perlu pakai cadar. Ada cara yang
tidak bertentangan dengan syariat tanpa harus menggunakan cadar, dan itu relevan dengan kearifan lokal. Mengapa harus dipaksa dengan menggunakan cadar? Kalau dipertanyakan fitnahnya lebih besar mana, tergantung konteks. Tapi kalau dalam ruang keterbukaan sekarang ini, yang lebih besar fitnahnya yang justru pakai cadar. Nanti akhirnya tidak terkontrol, lebih-lebih di kos-kos mahasiswi untuk konteks-konteks tertentu tidak kontrol. Di antara mereka yang pakai cadar itu, apakah semua perempuan atau ada laki-laki yang menggunakan cadar untuk menutupi niat jahatnya atau kesepakatan busuknya yang justru berdampak lebih membahayakan untuk kontrol moral. Itu juga fitnah besar. Apalagi kontrol keamanan misalnya, atau dalam konteks hubungan persaudaraan misalnya, dalam ruang diskursus untuk membangun human interest atau interest personality dalam sebuah komunikasi atau dalam sebuah relasi antar teman dan lain sebagainya, itu lebih elegan tidak pakai cadar. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan, akhirnya akan kelihatan siapa Ahlussunnah wal Jamaah yang betul-betul an-nahdiyah, siapa Ahlussunnah wal Jamaah yang memang beda dengan Sunni warga NU atau Sunni masyarakat yang secara turun-temurun sudah bersinggungan dengan local wisdom di negeri ini. Itu nanti kelihatan dengan mereka-mereka yang ingin membangun politik transnasional atau kepentingan kehendak kuasa yang dibalut dengan legitimasi agama. Logikanya kan mereka yang pakai cadar seharusnya lebih memiliki komitmen kesalehatan terkait dengan prinsip moral, terkait dengan komitmen menjalani hidup tanpa harus terlibat kehendak kuasa atau sistem kekuasaan. Tapi justru praktek di lapangan mereka yang pakai cadar itu adalah mereka yang memiliki jaringan politik transnasional yang lebih kuat kehendak kuasaannya, lebih kuat menjadikan agama sebagai legitimasi kekuasaan. Di mereka yang pakai cadar itu sebenarnya ada nuansa harokah yang memang harus diawasi, dikontrol oleh negara. Rata-rata yang pakai cadar itu ada satu harokah atau gerakan kehendak kuasa yang dibalut oleh agama. Kalaupun nggak putri-putri mereka yang pakai cadar, tapi laki-laki di antara mereka. Dan cadar itu sebagai simbol komunitas mereka berada dalam satu gerakan yang rata-rata yang menggunakan cadar itu gerakan atas nama agama. Dalam ruang diplomasi sosial, komunikasi sosial itu kan lebih elegan tidak pakai cadar. Saya tidak menghukumi menggunakan cadar dalam konteks syariat, tapi saya memandang menggunakan cadar dalam konteks keindonesiaan itu sama sekali tidak Indonesia, sama sekali tidak sesuai dengan
kalau boleh meminjam istilah, ijma ulama-ulama Nusantara. Karena ulama-ulama Nusantara sampai datangnya organisasi NU yang berkembang sampai sekarang ini, itu sebenarnya konteks menutup auratnya itu tidak sampai pada menutup wajah. Karena memang itu sebagai bukti ulama-ulama kita di zaman dulu betul-betul telah menerima sentuhan kearifan lokal dalam konteks keberagamaan. Sehingga bagaimana menjalani syariat yang diajarkan di dalam Islam ini itu tidak berbenturan atau tidak melakukan konfrontasi atau melakukan sikap eksklusif, okay, atau seolah-olah berada dalam ruang keasingan ketika harus menggunakan cadar. Karena memang dalam konteks komunikasi kurang elegan menggunakan cadar, sementara masyarakat kita memang tidak menggunakan cadar. Itu saja. Nah, itu bisa dibaca. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah kan sangat kompromi, sangat dialektis dengan local wisdom, kearifan lokal. Itu saja jawaban saya pada sosok yang bertanya tentang mengapa di hari ulang tahunnya Habib Rizik perempuan-perempuan banyak bercadar. Saya kira tidak hanya dalam konteks yang disaksikan itu, tapi banyak pesantren habaib itu yang menggunakan cadar. Dan itu tidak dialektis dalam konteks keindonesiaan, relasinya dengan kearifan lokal bangsa ini. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat.